Kalau kalau diniati dari awal, misalnya salah satu tidak penting itu yang menurut saya nggak bagus. Tapi saya senang ini kampanye kayak Gus Pak gitu ya. Saya sudah membelanjakan dengan benar gitu kira-kira. Nah, misalnya itu kan jadi mengganggu kan ritme. Bayangin sekarang kan yang daftar tahun curang umur 70 80 nunggu 20 tahun lagi. Umroh misalnya Nah, begini, apa jenenge? Nek umroh itu kan kewajiban, nek namanya ibadah itu kan kewajiban untuk diri sendiri. Gitu. Nah, sedangkan misalnya ada suami istri, dia sudah berkeluarga, kemudian punya apa sih namanya? Punya anggaran atau punya uang yang bisa cukup hanya untuk satu orang umroh. Satu orang saja yang umroh. iya. Katakanlah misalkan yang laki-lakinya, untuk laki-lakinya. Sedangkan istri itu kan bagian dari tanggung jawab suami. Misalkan istri di rumah, dia kan misalnya nggak kerja itu kan nggak mungkin punya penghasilan sendiri. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, sebaiknya itu menunggu sampai punya budget untuk kedua-duanya umroh atau ya udah bisanya satu dulu, ya udah berangkat dulu. Iya, jawabannya yang terakhir itu. Enggak, sebetulnya kan persoalan teknis saja ya. Ya kalau apa idealnya dalam arti apa, enaknya, bukan enaknya ya. Walaupun tentu kadang-kadang beberapa orang merasa apa sama pasangan itu kurang nyaman. Mending sendiri-sendiri karena lebih intim gitu. Seperti Mbak Nur kemarin. Karena pertimbangan itu. Kadang-kadang akur. Kadang-kadang ada beberapa yang bikin tidak nyaman karena Orang nyaman kebawa kebiasaan di rumah yang ini begitu. Tapi kan ini fakta, artinya dia mengalami itu. Ya kadang-kadang misalnya kita kebiasa bawa jengkel dengan pasangan di sana. Kalau nggak kemarin kan nggak mungkin itu. Tapi itu kasuistik. Tapi kan itu fakta, ada yang gitu. Tapi kan justru orang pengen berangkat berdua itu karena dari sisi, wah masa susah bersama, senangnya nggak sama-sama kan? Justru enggak gini. Kalau itu masalah pilihan ya, pilihan yang tadi itu kan misalnya sama-sama ada anggarannya, yang satu tetap kepengen lebih intim, nggak pengen keganggu siapapun termasuk pasangan. Ini kategori begitu itu kan pilihan. Tapi yang kedua tadi itu kan masalah kasuistik apa anggaran terbatas atau keterbatasan anggaran misal. Ya kalau bisanya satu kenapa nggak harus maksain dua kan misalnya gitu. Jadi bukan dalam arti meminggirkan atau memarginalkan istri terus tidak bersama-sama, nggak begitu. Jadi ya kecuali memang ada duitnya tapi tidak diajak bersama, ya di nomor dua kan ya. Saya pribadi dulu kan jawab istri kan tanggung jawab suami juga. Iya, tapi kan pertimbangan teknis aja. Kalau gantian kan ini sekarang kita lain kali kan bisa begitu toh. Jadi ukuran mampu itu mungkin karena suami istri ya. Apakah ukuran mampu itu untuk dirinya sendiri ataukah keduanya karena sepaket suami istri? Ya mah kalau mampunya satu kenapa kan begitu toh. Ya dengan berharap insya Allah ke depan dengan optimisme yang kedua akan pasangan yang satunya lagi. Menurut saya itu pertimbangan teknis saja. Kalau diniati dari awal, misalnya salah satu tidak penting itu yang menurut saya nggak bagus. Tapi kan kayaknya nggak gitu kan. Mayoritas teknis atau pilihan tadi misalnya lebih intim. Kalau orang lagi kepengen, karena nuansanya kita beribadah itu kan pengen maksimal total, nggak terganggu apapun, termasuk gangguan psikologis. Nah kalau kita dengan pasangan kadang pembawaan di rumah suka ke bawah misalnya.
Nah, Kerengannya ke bawah. misalnya kita kadang ngomel, kadang anu, nah itu dia bikin nggak nyaman, nah itu masalah pilihan kan. Atau kalau emang dari awal sudah ya wis, eh, apapun yang terjadi ya, bareng, nah itu kan masalah konsep aja, masalah konsep perjalanan ibadahnya. Tapi kalau orang tua, Kenapa orang tua? ya misalnya orang tuanya sudah sepuh gitu, terus ada budget umroh untuk 2 orang, suami istri, mendingan umroh sendiri si suami istrinya atau orang tuanya? Suami istri, orang tua masih sepasang atau gimana nih? Nah, misalkan orang tuanya masih sepasang, udah sepuh, belum umroh, dan budgetnya hanya terbatas untuk 2 orang misalnya. Nah, sedangkan kita suami istri belum umroh. Nah ini apakah prioritasnya karena umurnya udah sepuh, apakah balik lagi tadi yang tadi itu karena ini kan bukan ibadah wajib ya, sebagian besar ya mau wajib tuh umroh. Bagi yang mampu tuh wajib tuh. Umroh enggak wajib. Sebagian besar ulama berpendapat tidak mewajibkan. Umroh bukan wajib. Masa sih? Sunnah muakkad. Kalau haji yang diwajib. Iya, haji mau. Kalau umroh rukun. Umroh enggak. Masa umroh enggak? Ya disunahkan yang mampu, tapi tidak sampai ke level haji. Jadi umroh itu, ya kalau begitu malah yang terakhir tak baca kok wajib bagi yang mampu. Ya mungkin ada pendapat itu, tapi tidak mayoritas. Ya nanti bisa dicek lagi. Ya kalau umroh wajib ya malah makin banyak beban lagi. Iya, masa wajib untuk yang mampu, misalkan dia mampu emang ada anggaran untuk umroh diwajibkan, tapi kan nggak semua orang punya anggaran, kondisional gitu loh. Ya kalau bahasanya begitu malah agak tidak sampai ke wajib yang saya tahu, tapi nanti bisa mungkin ada beberapa ulama yang mewajibkan. Kalau yang saya terima ya sunnah sangat dianjurkan karena Nabi berumroh. Sunnah muakkad seperti akikah. Berumroh beberapa kali sebelum hajinya cuma sekali Nabi. Umrohnya beberapa kali karena kan beberapa kali digagalkan oleh kafir kan. Sebenarnya sudah niat tapi karena digagalkan ya jadi. Kembali ke orang tua itu sebetulnya nah ini masalah pilihan dan prioritas termasuk visi hidup dari pasangan itu. Kalau saya pribadi sih menganjurkan ya orang tua dulu kalau terbatas. Ya kalau duitnya nggak terbatas ya semua barang-barang lebih asik, lebih enak. Tapi apa kalau terbatas kan jadi prioritas kan, itu kan begitu aja. Nah, kenapa orang tua dulu kan ya secara usia, secara kesempatan, potensinya kan probabilitasnya kan lebih kecil. Jadi kalau kita dahulukan kan lebih bagus. Kita dengan asumsi masih muda kan banyak kesempatan, masih sehat, masih ada peluang di kemudian hari lebih luas. Itu masalah probabilitas dan rasionalitas manajemen pelaksanaan ya, karena keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya ya kita melakukannya. Kalau saya pribadi lebih memilih orang tua dulu, baru ya. Menyinggung soal haji, misalnya kan haji pasti lama tuh kalau reguler itu. Yeah. Punya budget misalnya cukup untuk umroh, daftar haji dulu atau umroh dulu? Kalau saya lebih condong daftar haji dulu karena haji itu wajib untuk menggugurkan kewajiban kita. Anggaplah itu batasan ukuran mampu ya, kita beli porsi, kita beli daftar haji. Tapi kita langsung berangkat. Itu kan tanggung jawab pemerintah karena itu mekanisme yang diatur pemerintah, kita ikut aturan pemerintah. Ya kalau aturannya misalnya di Kopio pakai undian ya kita ikut itu, atau kalau yang cash keras ya kita ikut itu, ya kita ikut aturan yang berlaku. Ulul amrinya mengatur seperti apa ya itu, karena ulul amrinya mengatur seperti itu ya kita ikut, karena harus beli porsi, beli seat, beli kursi untuk di jadwal keberangkatan. Bagi saya itu tiket awalnya harus dari situ. Makanya menurut saya kalau orang yang
serius ya mestinya beli tiket itu untuk kasus Indonesia. Jangan cuman apa, atau minimal tabungan haji kalau belum sampai ke polisi. Menurut saya itu. Kadang-kadang orang itu kan niat doang tapi nggak ada aksinya. Nah, aksinya minimal di tabungan haji. Itu kalau niat doang nggak ada aksi, namanya angan-angan. Nah, ya itu yang angan-angan yang kayaknya susah ya. Tapi kalau ada aksinya itu rencana namanya. Ya Allah, jadi mau ada timetable-nya itu bisa tercapai ya dengan cara. Jadi kalau saya lebih condong haji dan daftarkan dulu, umroh itu nanti. Yang penting next sambil menunggu antrian haji kita. Kan kalau punya berangkat umroh. Kalau punya uang tertentu, uang sekian gitu, tabungan haji itu kan udah dapat nomor antrian ya? Ya, kalau nggak salah 25. Iya. Nah itu kan budget umroh tuh. Iya, beberapa orang memang yang tidak sabar mengambil lagi antrian hajinya itu untuk di Umroh. berangkat umroh. Ya itu pilihan. Tapi menurut hemat saya sih kurang pas. Ya mending cari duit lagi untuk berangkat umroh. Jadi itu tetap jadi antrian kita. Masalah umur kita nggak tahu kita sampai atau enggak. Yang penting kita berdoa. Kalau rezeki kan ya Allah. Teman saya itu belum lama umroh. Terus dia bilang gini, ya nggak tahu itu bagian dari apa sih namanya, motivasi utama dia umroh atau enggak ya. Katanya begini, kalau misalkan habis umroh itu katanya rezekinya bakalan lebih mengalir gitu kan. Sebenarnya boleh gak sih punya motif-motif kayak gitu? Ya saya nggak tahu ya itu apakah motif utamanya atau enggak. Tapi kesannya kan kayak duniawi gitu, padahal kan ibadah lebih bagusnya itu kan ya udah yang penting niat karena Allah dulu gitu. Masalah rezeki kedepannya lancar atau enggak itu kan bonus gitu. Ya kan kita berdoa di Ka'bah itu kan karena kan deket gitu. Ya kalau doanya begitu ya kan sah-sah saja kan. Kita juga berdoa ya fiturnya akhirat. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat ya sah-sah saja, walaupun nanti masalah tingkat keikhlasan dan tingkat secara spiritual seperti apa ya tidak perlu kita perdebatkan di situ. Menurut saya sih ya boleh saja, memang ada janjinya. Tapi mungkin apa? Kalau saya dulu sih ya habis umroh itu merasa saya senang ya kampanye kayak Gus Dur gitu ya. Saya sudah membelanjakan dengan benar gitu kira-kira. Ya. Bagi orang-orang kebanyakan kayak kita itu kan habis keluar duit banyak itu kan agak sedikit banyak ada pikirannya tapi kan yang namanya orang awam itu kan apalagi yang imannya tipis-tipis itu kan ya harus begitu tidak malu. Misalnya nanti biar duitnya tambah banyak kemarin sudah keluar banyak biar namanya lagi ya kita maklumi gitu saja lah, jangan terlalu ya kalau idealnya sih enggak gitu. Idealnya sih nggak begitu, tapi kan kita ini kan berhadapan dengan apa setebal imannya semacam apa kita nggak tahu. Jadi ya kita maklumi saja kalau ada yang semacam itu, dan menurut saya sih tidak dosa kalau kita berharap semacam itu. Doanya kita kan juga kebaikan dunia dan akhirat ya, kaya kan juga termasuk kebaikan, rezeki lancar kebaikan ya. Nggak masalah. Tapi utang untuk umroh, nah itu nggak cocok. Karena ini kan nggak wajib. Karena nggak wajib. Artinya dia tidak mampu, dan itu termasuk yang kita kritik. Persoalan konon ya saya nggak tahu nanti di skema di perbankan seperti apa. Konon yang bikin antrian kita makin panjang kan ada program pengutangan dari program dari bank itu. Dan menurut saya itu mestinya diberantas itu. Kalau saya sebagai pemerintah akan melarang itu. Tapi itu kan dampaknya ke haji loh.
Kalau umroh kan biasanya langsung Ya langsung umroh berangkat. ada, haji ada macam-macam. Kalau umroh juga banyak yang pakai skema-skema itu yang namanya marketing kan. Termasuk haji. Nah, maksudnya kalau kita ngomong antrian kan yang ada antriannya kan haji. Kalau umroh sih agak fleksibel karena waktunya tidak terbatas kan. Kalau haji kan sangat terbatas. Jadi orang-orang beberapa banyak perbankan yang menawarkan program semacam itu. Nah, itu menurut saya yang nah misalnya itu kan jadi mengganggu kan ritme. Bayangin sekarang kan yang terdaftar orang umur 70-80 nunggu 20 tahun lagi. Makanya orang jadi banyak yang boleh dikatakan hopeless itu apa putus asa itu dengan haji ya begitu. Antrian terlalu Termasuk lama. antrian yang panjang itu kan menurut saya tanggung jawab pemerintah untuk mengurangi itu. Nah, kalau ide saya sih bisa jadi kita prioritaskan yang umur-umur sepuh dihabisin dulu, baru yang muda-muda. Iya. Sambil diputus permainan-permainan yang tidak benar dari perbankan seperti itu. Itu kita tutup lah. Jadi Iya sih, harusnya mirip sistem di KPR. KPR itu kan kalau misalkan yang mengajukan itu umurnya udah agak misalkan baru bayar, dia boleh mengangsur lebih cepat. Jadi misalkan 10 tahun. tapi begitu. Yang muda-muda itu nggak dibolehin. Ini harusnya didengarkan oleh nih Menteri Haji ini. Menteri Haji itu coba kalau 26 tahun sekarang umurnya 70. Arab Saudi kan juga kerepotan. Kan beberapa berita saya dengar mereka komplain kan karena kalau yang dikirim haji yang tua-tua karena tua kan resikonya tinggi. Mobilitas juga terbatas. Iya. Mestinya ada program untuk menghabisi katakanlah ya semacam moratorium pendaftaran haji terutama yang tua-tua yang ada ini dihabisin, diprioritaskan, dikumpulin yang umur 70 tahun. Ya kalau coba kalau 70 tahun dikasih antrian 20 tahun, 25 tahun, 100 tahun. Coba profilnya kayak apa kalau udah gitu, kesehatannya, mobilitasnya, problemnya banyak sekali. Kalau sekarang 70 tahun masih mending kayak ibu saya, 70 tahun insya Allah masih mobilitas masih relatif bagus. Coba kalau ditambah 20 tahun kan tidak ada garansi masih sekarang ini kan. Nah itu yang mengkhawatirkan. Yang tadinya syarat apa sih namanya mampu secara jasmani rohani terpenuhi jadi nggak mampu kan bermasalah. Jadi menurut saya diprioritaskan yang sepuh sehat ini diprioritaskan sebelum menjadi sepuh tidak sehat. Kemudian sambil dibendung terutama yang utang-utang itu. Skema-skema itu mestinya dilarang. Harusnya sistem antriannya itu niru apa sih? Pendaftaran anak sekolah negeri. Anak sekolah negeri itu kan katanya kalau misalkan umurnya lebih tua, poinnya lebih gede dia masuknya. Jadi kalau misalkan tidak dipukul rata. Tidak dipukul rata, bukan apa sih namanya? Nah, dengerin tuh Pak Menteri Haji. Jangan dipukul rata sama umur 70 sama. Iya, harusnya diberlakukan poin gitu kan. Nanti anak saya mau daftarin misalnya 12 tahun, kasih jangka panjang nggak apa-apa, 30 tahun nggak apa-apa. Umurnya misalnya 50 tahun, poinnya sekian menengah. Dipukul rata. 70 tahun, poinnya makin gede. Nah, poin makin gede, makin prioritas harusnya gitu. Maksudnya existing yang ada kita pilih yang umur 70, terutama yang 70 ya 60 mungkin masih agak sehat ya. 70 itu dihabisin baru ke 60. Gitu. Atau nanti kalau yang mau agak lebih ekstrim lagi, tapi ini ekstrim ini misalnya model siapa cepat dia dapat, buka aja, tapi itu kayaknya agak terlalu jauh. Itu rawan percaloan. Enggak, kalau by sistem kuat sih bisa, tapi ya itu karena kita sudah kadung menumpuk data yang sekian juta, ya kayaknya agak impossible yang itu. Tapi kalau dimulai dari nol menurut saya itu lebih fair begitu. Jadi kita buka kuota kayak orang jual tiket kereta kan. Tiketnya 1.000 ya sudah 1.000, kalau sudah 1.000 selesai ya sudah tutup kan. Iya. Tahun depan lagi kan begitu. Gitu aja fair-fairan aja kalau
pemerintah tidak ingin mengumpulkan dana, tapi kan mengumpulkan dana kan bagus kan buat pemerintah. Ya udah. Terima kasih atas opini ini Pak Roni. Insya Allah. Kita jangan terlalu jauh menyinggung soal haji kan lagi hangover.